Ya pemirsa, operasi Lilin Seligi 2024 yang sudah mulai berlangsung pada 21 Desember 2024 hingga Januari 2025 dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru. Operasi ini dilakukan untuk memastikan Bintan tetap aman dan kondusif selama libur Natal dan Tahun Baru. Lantas bagaimana memastikan kelancaran keamanan serta menjaga kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025 ini? Bersama saya Vida Mulia telah hadir bersama kami narasumber sudah berkompeten, Kasih Humas Polres Bintan Ibtu Prasojo dan Sekretaris BPBD Kabupaten Bintan Bapak Agus Aryadi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Assalamualaikum Mbak Bintan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak perjalanan dari Bintan ke sini Pak? Alhamdulillah lancar. Tapi ikut operasi Seliginya Pak? Ikut. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu kita diundang dari Polres untuk ikut bergabung dalam apel ya Pak ya, apel. Terus hari ini juga dan hari Sabtu kemarin Polres sudah memulai bentuk posko dan memang pelibatannya BPBD dilibatkan. Kita juga ikut terlibat dalam penjagaan Nataru dan pergantian tahun baru. Oke, ya Pak Pras ini Pak, dalam rangka menjamin pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, ini Kapolres Bintan kan meninjau kemarin ya Pak, seperti yang diberitahukan oleh Pak Adi. Secara langsung meninjau pos-pos operasi Lilin Seligi 2024 dan bagaimana nih kesiapan dari Polres Bintan di operasi Seligi 2024 ini Pak? Baik, Mbak, perlu kami sampaikan di sini sebelum pelaksanaan operasi kita mempunyai dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Surat Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dan dari sini perkiraan intelijen Satuan Polres Tanjung Pinang. Adapun persiapan di sini untuk Polres Tanjung Pinang sendiri telah melakukan persiapan seperti pelaksanaan upacara gabungan dengan satuan-satuan samping yang berkompeten di dalam pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dalam pelaksanaan kegiatan ini kita pun dari Polres selalu bersinergi dengan satuan-satuan samping seperti mungkin di sini BPBD, Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, gitu ya. Di sini juga tergabung juga dengan adik-adik pramuka juga. Oke. Jumlah personil yang terlibat dalam operasi Seligi ini ada berapa jumlahnya Pak? Secara keseluruhan untuk personil Polri sendiri ada sekitar 264 personil. Oke. Dan di sini pun ada tergabung dari personil dari unsur TNI tadi saya sampaikan, Satpol PP, Dishub, Disnakes, Sabandar, Senkom, Tagana, personil SDP. Kalau dari Polres sendiri ada berapa orang Pak? Yang kalau dari Polres sendiri tadi saya sebutkan di 264 itu gabungan atau satu? Jumlahnya 182 semua. Oke, 182 ya Pak. Iya. Berarti sisanya itu adalah gabungan dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD dan yang lainnya ya Pak. Oke. Tersebar di mana saja Pak? Untuk personil itu terdiri dari di sini kita ada namanya Pospam dan Posyan dan pos terpadu. Di sini Pospam ada Pospam Simpang Lagoy, kilometer 16, Kijang, Tamlan. Dan pos yang ini pos pelayanan sifatnya di pelabuhan dan pantai Trikora. Sedangkan untuk pos terpadu di pelabuhan SDP. Total posnya ada berapa Pak? Total pos yang tadi saya sebutkan untuk pos PAM ada 4 pos. Untuk pos sian, untuk pos pelayanan ada 2 dan pos terpadu 1. Oke, berarti untuk Bintan keseluruhan ada 5 pos ya Pak ya? Kalau kesiapan personilnya sendiri seperti apa Pak? Untuk persiapan personel sendiri sudah dibekali dari awalnya kita melaksanakan apel personel
Di dalam apel personil itu kita menyiapkan kepada anggota-anggota itu seperti karena sekarang musim hujan, musim kadang tidak menentu, jadi disiapkan juga mantel maksudnya, dan senter, persiapan untuk tongkat Polri, dan persiapan juga baju ganti. Oke. Untuk posko sendiri dari ada 5 ini posko ini kesiapan dari bangunannya sendiri, posko itu seperti apa? Kesiapan bangunan kemarin kita siapkan untuk bangunan yang sifatnya kokoh dan tidak tenda, sebab karena musim yang sekarang tidak menentu, kadang hujan, kadang angin gitu ya. Jadi persiapan untuk posnya ini sendiri disiapkan yang untuk yang kokoh, dari kata bangunan yang kita cari batu. Oke. Bangunan batu gitu. Berarti memang sudah disiapkan dari awal ya. Dan untuk area mana saja yang di daerah Bintan ini menjadi fokus pengamanan pada libur Nataru tahun ini, Pak? Kalau pos pengamanan untuk pos Nataru yang sifatnya untuk tempat rekreasi seperti Lagoy, ya, ada Pantai Trikora, sepanjang jalan dari Kawal sampai Trikora 4 ya. Itu yang mungkin di yang daerah Tuban, Sakera, Pantai Sakera. Oke. Sakera. Itu kenapa fokusnya memang untuk di tempat wisata saja, atau memang daerah-daerah yang lain tidak difokuskan, atau seperti apa, Pak? Itu kalau untuk tempat wisata tadi saya sampaikan. Kalau untuk di daerah Bintan yang difokuskan ada seperti SDP, itu kan untuk harus bolak-balik Batam sama Uban, Pelabuhan Roro itu selalu kalau untuk musim-musimnya libur itu sangat padat, sangat ramai. Jadi di sana kita mengadakan satu posnya juga yang namanya pos terpadu tadi. SDP. Pos SDP. Nah, di antara pos-pos yang tersebut itu ada potensi gangguan apa, keamanan apa yang paling diantisipasi oleh pihak Polres di Bintan, Pak? Kalau mengenai gangguan itu kita selalu waspada, apalagi dengan adanya kayak kriminal atau kecelakaan atau bencana alam. Jadi kalau misalnya ya kayak kriminal tadi kita jaga-jaga seperti curanmor, atau seperti kayak kenakalan remaja ya, minuman keras ya, konflik sosial, aksi penolakan mungkin bisa terjadi waktu pas malam Natal ini, aksi penolakan adanya gereja tempat atau ibadah gitu yang tidak sesuai dengan bentukannya gitu ya. Dan ada juga dilakukan oleh aksi sweeping oleh ormas, bisa saja terjadi gitu. Ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu bagaimana untuk mengatasi dari gangguan-gangguan keamanan tersebut, Pak? Jadi sebelum adanya kegiatan ini, kita dari Intel sendiri, kita melaksanakan suatu namanya mapping wilayah. Jadi satuan-satuan Intel kita sebelum melaksanakan kegiatan Nataru ini, kita sudah turunkan dalam pelaksanaan kegiatan ya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti antisipasi tentang kejahatan konvensional atau mungkin ya tempat-tempat konflik sosial yang lainnya, dan ormas-ormas yang tidak mendukung dengan kegiatan ibadah. Ya, cara mengantisipasinya seperti apa? Ya, secara kita seperti ya mendekati orang-orang seputaran tempat ibadah, ya, tempat-tempat gereja. Ini situasinya di gereja ini kira-kira apa yang menonjol di sini. Nah, kalau misalnya tempat gereja itu tidak ada yang ya kita anggap itu aman. Berarti ada potensi-potensi yang paling banyak potensi yang ada di Bintan itu di daerah mana, Pak? Yang agak sedikit potensi berkonflik atau yang lainnya, Pak? Sekarang ada konflik daerah Uban, Bintan Utara, itu konflik tentang pendirian gereja.
pendirian gereja itu yang belum ada izin daripada rekomendasi FKUB sendiri untuk pendirian dari masyarakat, yang izin masyarakat. Jadi permasalahan juga nanti. Oke, berarti tapi untuk sampai saat ini masih terkendali ya Pak ya? Alhamdulillah terkendali. Oke, dan operasi ini kan tidak hanya berfokus pada pengamanan saja Pak, tapi mengedepankan nuansa kemanusiaan dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ini bisa dijelaskan Pak, seperti apa Pak? Yang jelas kita dari kepolisian bagaimana umat Nasrani untuk melaksanakan ibadah supaya bisa aman, damai, tidak ada. Ya kita membuat rasa aman itu kepada umat Nasrani tadi, Kristiani. Jadi kita pihak kepolisian bagaimanapun situasi sebelum pelaksanaan kegiatan ibadah, anggota kita, anggota Polres sendiri sudah turun ke tempat-tempat ibadah itu. Jadi kita sebelumnya itu sudah meminta kapan saja waktu ibadah daripada gereja-gereja itu. Oke. Bagaimana dengan pengamanan pada saat masyarakat yang sedang berlibur atau daerah-daerah untuk rawan kejahatan, seperti apa Pak? Nah, kalau tempat-tempat berlibur atau tempat-tempat wisata, untuk saat sekarang memang masih belum ada nampak keramaiannya. Tapi dari kita pihak polisi sudah melakukan atau menempatkan personel-personel di pos-pos yang sudah kita tentukan. Sepertinya di pos Trikora tadi sudah kita tempatkan personel-personel di sana. Diperkirakan puncaknya itu pada tanggal berapa Pak? Bisa jadi di tanggal 25 besok ya, kita mungkin bisa sudah ada itu untuk wisatanya, karena di sini kan umat Nasrani ibadah mungkin di luar, maksudnya warga yang tidak beragama Nasrani mungkin bisa saja untuk pergi wisata gitu ya, terutama ya di daerah Lagoy sama Trikora. Oke, iya. Pada saat puncak libur ini, cuaca sekarang kan juga sedang ekstrim ya, perubahan ekstrim ini Pak. Ini bagaimana nih Pak, di mana objek wisata dan wilayah perairan di bibir pantai itu memang sedang angin utara Pak, dengan perubahan ekstrimnya Pak. Untuk pengamanan ini seperti apa? Dengan adanya perubahan cuaca atau cuaca ekstrim ini, kita dari pihak kepolisian tetap menghimbau kepada pengelola tempat-tempat wisata, seandainya ada yang gelombang tinggi kah atau mungkin dia angin kencang, selalu kita himbau kepada pengelola agar nanti tamu-tamunya supaya jangan main di pantai atau mandi-mandi di pantai. Begitu. Oke, kita ke Pak Adi nih Pak. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru dengan kondisi yang tengah perubahan cuaca yang sangat ekstrim, angin utara ya Pak ya. Bencana apa yang berpotensi terjadi pada libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini di Bintan Pak? Terima kasih Mbak Vida. Pertama, sama yang disampaikan dengan Pak Kasih Humas, kami saat ini sedang fokus pergantian tahun dan Natal dan pergantian tahun. Namun BPBD Kabupaten Bintan itu menyiapkan 5 pos. Salah satunya itu di 3 pos wilayah Kijang, Pemadam, 1 pos di wilayah Pemadam Tuapaya, 1 pos di wilayah Pemadam Tanjung Uban yang memang kami perintahkan untuk sama-sama standby Natal dan pergantian tahun baru. Nah, kami fokus karena memang edaran dari BMKG cuaca ekstrim ini cukup luar biasa Mbak Linda. Masyarakat kami yang di wilayah pesisir itu selalu kami himbau agar selalu mawas diri, antisipasi terhadap cuaca ekstrim dan kenaikan tinggi air laut. Karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa wilayah yang memang rumahnya rusak akibat cuaca ekstrim. Oh, memang sudah terjadi ya Pak? Sudah terjadi, sehingga memang fokus kami tidak hanya di pergantian tahun atau Natal, juga ke masyarakat pesisir yang berada di sekitar Pulau Bintan. Udah terjadi rumah yang rusak itu berapa? Ada berapa Pak? Itu tanggal berapa Pak terjadinya? Oh, itu sekitar 2-3 bulanan yang lalu. Oh, 3 bulan yang lalu. Oke.
Nah kalau yang 1 bulan ini paling 1 unit rumah rusak atapnya akibat cuaca angin kencang. Nah, tapi alhamdulillah semuanya dapat kita tangani dengan baik. Oke, langkah-langkah dari mitigasi dari apa saja yang dilakukan dari BPBD untuk mengantisipasi kondisi yang saat ini terjadi, Pak? Nah, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Penanggulangan Bencana hari ini kami telah membentuk tim. Salah satunya ada di Dugong. Dugong, dan kami juga bergabung di tim Polres Bintan itu di Pantai Tergok. Nah, itu yang untuk menjaga kenyamanan. Kita tahu Mbak Vinda, itu menjelang pergantian tahun tentu masyarakat memiliki rencana-rencana liburan weekend bersama keluarganya, jalan-jalan ke pantai, tetap memberikan himbauan-himbauan dan mitigasi terhadap kerawanan ketinggian air laut dan ombak serta angin yang berada di sekitaran Pantai Trikora. Nah, untuk hal-hal yang di luar dari Pantai Trikora, kami juga melakukan mitigasi agar masyarakat kita tetap mawas diri lah terhadap memang kondisi cuaca di Kabupaten Bintan selalu berubah, dan khususnya di masyarakat pesisir di sekitaran Pulau Bintan untuk tetap antisipasi dan mawas. Daerah yang paling berpotensi besar untuk terjadinya bencana atau ketinggian air laut? Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah 88 sekian persegi, hanya 2%-nya saja daratan. Sehingga kalau potensi bisa semuanya potensi, Mbak Pinda. Namun kita berharap hal-hal yang tidak terjadi selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Untuk di 10 kecamatan itu ada kecamatan Tambelan yang tadi Bapak sampaikan, Bintan Pesisir, kecamatan Mantang, ada Desa Dundun, di seputar di pinggiran kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang, itu pantai semua, dan kemungkinan ketinggian air laut jika terjadi itu bisa saja. Namun sampai hari ini kita pantau debit air laut tidak terlalu signifikan, kalaupun mengalami kenaikan seperti di wilayah Tanjung Uban beberapa hari yang lalu ya Bapak ya, itu kurang lebih di atas kurang mata kaki lah debit airnya yang naik. Paling tinggi berapa Pak kalau di daerah Bintan? Pernah terjadi Mbak Winda di tahun 2020-an atau 2021, saya kurang ingat pasti tahunnya, pernah terjadi itu hingga di atas pinggang orang dewasa. Ya, itu terjadi di Kijang, Bintan Timur, itu sampai membanjiri beberapa rumah hingga banjir lah. Itu akibat ketinggian air laut, drainase pembuangan air di darat itu tidak jalan sehingga meluap. Namun hari ini beberapa bulan belakangan ini kita pantau tidak terjadi lagi. Alhamdulillah. Untuk sosialisasi terhadap masyarakat, dan masyarakat kan ini kan memang sudah kejadian setiap tahun ya Pak, yang berulang-berulang. Masyarakat memang sudah mengerti atau bagaimana ya, Pak? Untuk tahun 2024 tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya di 2023 Mbak Vinda untuk kejadian banjir ya. Namun BPBD Kabupaten Bintan selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi itu yang disampaikan dan membentuk Destana, Desa Tangguh Bencana di beberapa wilayah kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Tambelan itu sudah terbentuk Destana untuk peningkatan kapasitas dan antisipasi serta kesiapsiagaan masyarakat agar tidak terlalu merasa aneh ketika kita menyampaikan bahwa pentingnya membangun kesiapsiagaan, bahwa bencana itu kan kita tidak tahu prediksi kapan yang akan terjadi. Namun kesadaran dan sosialisasi masif yang kami berikan itu dengan membentuk Destana itu sudah bagian dari langkah konkret BPBD untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat kita di Bintan bahwa bencana bisa saja terjadi sewaktu-waktu, Mbak Pinda. Masyarakatnya sendiri memang sudah memahami atau memang Alhamdulillah sebagian besar ada yang memahami. Namun kan ada perangkat kita dan pendamping kita di bawah seperti RT RW selalu mendampingi. Dan setiap kejadian Mbak Pinda yang ada di wilayah Kabupaten Bintan kami update. Setiap kejadian kami update dan kami cepat untuk turun ke lokasi, respon terhadap kejadian tersebut gitu. Karena memang kita sudah punya grup khusus sehingga terjadi dimanapun kita pasti update gitu dengan data kejadian dan kondisi yang ada.
Untuk selama tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, 4 tahun, 5 tahun sebelumnya, ada kejadian sampai memakan korban atau tidak? Untuk kejadian Bencana? tidak ada, Mbak Vita. Kecuali cuaca ekstrim yang bersifat kecelakaan laut atau yang tenggelam di wilayah-wilayah tertentu, iya. Tapi kalau yang rumah rusak akibat cuaca ekstrim belum ada. Kalau untuk yang tenggelam setiap tahunnya memang pasti ada? Atau? Kalau 2024 ini 2 kejadian, 3 korban, Mbak Vinda, di 2024 ini. Datanya saya lupa, itu 2 kejadian 3 korban, itu kecelakaan laut, cuaca ekstrim. Terus yang kemarin juga ada, mohon maaf, ada yang anak-anak tenggelam di salah satu waduk, itu kejadian. Dan alhamdulillah sudah kita tangani semua. Gitu. Di daerah pariwisata sendiri seperti Tidak, apa? di luar daerah pariwisata dan di daerah pariwisata. Kalau untuk di daerah pariwisata seperti apa? Daerah pariwisata itu, ya di daerah pariwisata itu di Trikora lah, satu itu. Itu kebetulan kejadian warga kita pergi memancing, tiba-tiba ya kita nggak tahu ya, mungkin langsung tekelup gitu kan, air keburu pasang, jadi kita melakukan operasi pencarian dan itu dibantu oleh dari pihak Polres, Polairo, Basarnas juga bantu beberapa hari. Dan alhamdulillah di hari ketiga itu dapat dari titik kehilangannya itu sekitar 5 mil almarhum itu bisa ditemukan oleh seorang nelayan. Tapi untuk daerah yang memang terjadi pada saat Nataru, sudah ada korban? Belum ada? Kalau sampai hari ini sih belum sih, Mbak. Setahun belakangan belum. 2 tahun ya. Tahun kemarin kita jaga juga patroli, belum ada kejadian. Mudah-mudahan jangan sampai ada, Mbak. Karena ini PR besar bagi kita. Ya untuk tahun 2024 ini atau untuk tahun baru 2025, himbauan dari pimpinan zero kejadian. Iya. Jangan sampai. Iya. Dan untuk sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat ini di BPBD, sudah mempersiapkannya atau seperti apa persiapannya nih Pak? Iya, Mbak Vinda, kami sudah mulai jaga nih masuk hari kedua. Tapi kita sudah menjaga juga, membackup, diminta membantu dari pihak Polres itu dari sejak hari Sabtu. Tim terpadu kita di pos terpadunya Polres Bintan 1 kita udah ikut jaga. Untuk saprasnya kami alhamdulillah dibantu dari Polres, juga ada sapras Aranbut, perahu karet. Terus dari provinsi juga, BPBD provinsi memberikan juga bantuan perahu karet, dari Bintan juga standby. Hingga hari ini sapras kita insya Allah cukup buat kita. Dan sini sudah standby di setiap pos, atau posnya ini memang bergabung dengan BPBD yang lain seperti Polres atau Dinas Kesehatan atau Satpol PP, atau memang ada masing-masing sendiri? Pos terpisah, tapi anggotanya ada yang mengisi. Jadi anggota BPBD juga di Polres Bintan, Polres Bintan juga Pramuka, PMI segalanya itu ada di BPBD, gitu. Sehingga ada penjadwalan jaga Mbak Bintan. Tapi sapras itu masing-masing pos itu ada saprasnya, dan di kami ada saprasnya. Di Polres Bintan juga standby saprasnya. Ya. Dan ini yang koordinasi ini nih ada berapa dinas yang melakukannya? Kalau di BPBD itu kami Polres Bintan, Basarnas, itu ada Pramuka, kami juga punya PMI dengan armada ambulannya sudah standby di pantai. Terus ada Tagana dari Dinas Sosial untuk membantu jika terjadi yang tidak kita inginkan. Itu kurang lebih 5 unsur lah Mbak Pindah, sampai 6 standby di lapangan. Ada pihak swasta juga Pak? Pihak swasta terkadang dari desa, kecamatan datang, dari masyarakat juga datang gitu. Tapi yang masuk di random kegiatan kita ada beberapa unsur terpadu yang terlibat aktif. Tapi posnya berbeda-beda ya Pak? Setiap unsur ada posnya sendiri-sendiri? Ya, kalau di BPBD, pos BPBD unsur terpadu. Okay. Kalau di Polres Bintan yang di sebelah kita, di Tergel, itu pos Polres Bintan dan unsur terpadu. Maka tadi Pak Humas bilang, Pak Kasbina bilang ada pos terpadu ya Bapak ya? Iya. Di situ ada BPBD, ada Dinas Perhubungan, kalau saya ada kami juga ada pramukanya, sama di kita juga begitu. Iya. Sehingga pembagian penjadwalannya terkadang karena Trikora itu luas Mbak Pindah. Kami perintahkan anggota
apel jam 8, jam 10 sudah melaksanakan patroli di sepanjang pantai Trikora 4. Nanti di Tergo itu sudah ada rekan-rekan dari Polres Bintan. Jadi kita nggak ke situ, tim kita yang ada di situ melakukan patroli bersama Polres Bintan untuk ke Tergo. Jadi patroli sih panjang pantai. Jadi setiap hari. Kalau untuk pendirian posnya itu setiap berapa kilometer ada pos dari operasi Seligi ini atau beda lagi nih Pak? Kalau kita pendirian pos itu sendiri, kita memang sudah tiap tahunnya memang sudah kita tentukan posnya itu. Jadi setiap pos itu ya seperti tempat wisata yang di Trikora tadi, yang disampaikan Pak Adi di pantai Tergo ya Pak Adi ya. Nah, itu khusus untuk di pantai Trikora. Dan di sini yang sifatnya pengamanan ini yang di kilometer 16. Jadi tiap-tiap pos itu kita tidak tentukan harus sekian meter tidak. Tidak. Jadi per daerahnya aja, Pak. Oke. Dan bagaimana koordinasi dengan instansi terkait ya, untuk potensi bencananya, Pak? Potensi bencana Mbak Vinda, karena di Kabupaten Bintan itu masih di cuaca ekstrim dan angin kencang, sehingga memang kebakaran lahan juga potensi bencana. Terus banjirop potensi bencana, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektoral Polres Bintan, itu Babin Kantimasnya cukup aktif, terus pihak kecamatan, pihak desa, Mbak Vinda, dinas sosial, Perkim, dinas PUPR, karena unsur-unsur terkait itulah yang mendukung jika dan dinas kesehatan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun sampai hari ini alhamdulillah walaupun terjadi tidak ada halangan rintangan yang menghambat kita dalam melaksanakan kegiatan atau penyelamatan terhadap korban yang terdampak cuaca ekstrim. Karena memang kejadian seperti yang pernah terjadi Mbak Vinda di satu kecamatan itu terjadi rumahnya roboh hingga ke laut akibat cuaca ekstrim. Korban tidak berada di rumah. Sedang libur. sedang keluar dari rumah. Jadi dia pergi ke Tanjung Uban, keluar rumahnya kena ombak. Dan ada juga rumah yang sudah lapuk. Di pesisir pantai itu kena abrasi ombak bisa saja rusak dan roboh. Ada juga rumah yang memang kena angin kencang, atapnya terangkat Mbak Vinda. Ada. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan dan kami dibantu oleh rekan-rekan dari Polres. Terima kasih Pak dari Polres juga ikut membantu penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan. Dan untuk potensi yang paling besar potensi terjadi di mana, Pak? Potensi yang paling besar terjadi di pesisir pantai. Di pesisir. Enggak, selain di pesisir pantai. Potensi Semua Mbak, Kabupaten Bintan itu potensi. Sangat potensi. sangat semua. potensi. Karena itu yang saya bilang 88 sekian kilometer persegi. Luas Kabupaten Bintan itu hanya 2,5% saja daratannya. Untuk daratan tidak ada potensi bencana. Nah, kadang-kadang seperti yang pernah terjadi di Kijang, di Timur, di Sungai Datuk, jauh lah, sekitar 200 meter dari bibir pantai, Itu rumah masyarakat rusak Mbak Vinda. Di Kelurahan Sungai Lekop ada beberapa rumah rusak. Jadi angin kencang itu mempengaruhi. Tapi kalau untuk di tempat pariwisata? pariwisata potensi bencana yang tinggi jika merujuk pada Natal, tahun baru, pergantian tahun ini, angin kencang dan gelombang tingginya Mbak. Kami berharap pada masyarakat yang melaksanakan kegiatan misalkan jalan-jalan, weekend, hati-hati, tetap mawas diri, jaga keluarganya. Nanti keenakan kan berenang di Trikora, lupa. Itu yang selalu Polres dan kita melaksanakan patroli. Oke. Dan tantangan dalam mengatasinya, dalam mengatasi bencana yang ada di Bintan karena luas daerah yang potensi semuanya. Pilihan yang beresiko. Tantangannya apa aja? Selain yang tadi ya Pak? Ya, tantangannya Bintan memiliki 10 kecamatan yang cukup luas. Tantangannya ya survival lah Mbak. Karena kejadian di Kecamatan Bintan Pesisir kita nggak bisa langsung 1 jam langsung nyampe. Paling tantangannya kita menunggu armada gitu. Untuk kejadian mudah-mudahan tidak terjadi di Mantang, di Dundun, di Tambelan. Ini butuh waktu untuk kami distribusikan logistik bantuan, sehingga memang tidak, kadang untuk cepat itu mau, cuman sulit dengan armadanya. Tapi
perangkat kita yang ada di bawah, kepala desa, camat, dan perangkat RT RW itu selalu membackup. Kan ada rekan-rekan kepolisian juga cepat membackup, saling sinergi dalam memberikan informasi. Di kepolisian sendiri tantangannya seperti apa, Pak? Dalam pengamanan di libur Nataru ini, Pak? Sama juga yang kira disampaikan sama Pak Adi tadi. Kalau tantangan itu mungkin ya karena untuk daratan tadi ya, apa yang disampaikan Pak Adi tadi, jarak. Jadi kita untuk menempuh atau menempati suatu tempat yang lokasinya seperti di Koraka atau di Lagoepa, jadi kita lebih kurang itu jaraknya cukup lumayan. Nah, jadi itulah yang harus kita apakan, jarak tempuh tadi. Ya. Langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi, kan pengamanan ini bukan hanya di tempat pariwisata juga, di tempat-tempat yang rawan bencana. Untuk di perumahan rawan yang kejahatan, itu seperti apa, Pak? Pada saat mereka sedang libur, biasanya kan itu rumah kosong, Jadi gini juga. ditinggal oleh penghuni. Kita dari pimpinan tingkat atas sudah diarahkan juga, di mana waktu saat libur sekarang kita pihak kepolisian tidak libur. Jadi kita disuruh untuk, apalagi kalau misalnya ada warga masyarakatnya yang berlibur, jadi kita tiap daerah itu kan ada babin. Jadi tolong dilaporkan kepada Pak Babinnya, mana yang keluarganya, mana yang libur. Jadi kalau ada kendaraannya atau barang-barang penting bisa dititipkan di kantor polisi. Oh, bisa, itu Pak? mencegah. Seperti kayak mungkin kendaraan roda 2 kah, atau mungkin mobilnya kah. Dia mau berlibur pergi ke suatu daerah, jadi kira rumahnya nggak aman, bisa dititipkan di kantor polisi. Begitu. Dan itu memang sudah diberitahukan kepada masyarakat atau belum, Pak? Atau memang Melalui dari himbauan-himbauan kita, dari Polres ke Polsek, dan kepada babin-babin yang ada di wilayah tempatan di mana Pak Babin itu sendiri bertugas. Oke. Dan langkah-langkah apa untuk mengantisipasi, tapi menjaga ketertibannya, keamanannya, itu seperti apa, Pak? Menjaga dan ketertiban itu sendiri, dan arti kata ya itu tadi yang saya sampaikan, polisi itu nggak ada liburnya. Jadi kita setiap saat, kapan saja kita namanya ada ya hal-hal yang sangat-sangat untuk bisa hal yang mengganggu keamanan Kamtibmas, kita siap. Karena hal sekarang kayak libur sekarang ini kan, ini kita siap. Apalagi kita sudah terbagi dengan tugas yang disampaikan daripada pimpinan, penjagaan seperti ya penjaga pos tadi, ya kan, atau pihak dari Polresnya sendiri sudah melaksanakan patroli, dan insya Allah nanti sore pun kita dari Polres sendiri ada namanya patroli skala besar. Jadi patroli skala besar ini gabungan daripada satuan-satuan, ada satuan TNI sendiri, ya, ada satuan Satpol PP, gitu. Jadi itu kita melaksanakan patroli ya di tempat-tempat ya ibadah dan di tempat-tempat wisata, begitu. Iya. Untuk daerah-daerah yang berpotensi untuk pariwisata yang lebih padat, akan ada penambahan pos keamanan tidak? Insya Allah kita untuk penambahan pos tidak, tapi penambahan personil iya. Oh, penambahan personil. Gitu, penambahan personil. Jadi ada namanya kita ada personil yang tetap di pos, dan nanti kalau misalnya itu lokasi butuh untuk penambahan personil, nah itu padal posnya itu sendiri melaporkan kepada pimpinan. Bahkan di suatu tempat ini lokasinya ramai dikunjungin sama wisatawan, begitu kan. Jadi kita langsung mengadakan patroli sepanjang tempat wisata tadi, dan melakukan himbauan-himbauan. Himbauan seperti apa yang dilakukan? Ya, himbauan seperti ya kalau misalnya berenang di laut, ya jangan sampai ke tengah, ya. Kadang di sini pun ya cuacanya pun tidak menentu, ya kita himbau supaya jangan
melakukan hal-hal yang nanti merugikan diri sendiri begitu ya. Gitu. Terkait dengan koordinasi Polres Bintan dengan instansi seperti yang sudah Pak Adi beritahukan tadi, itu selain 5 tadi ada yang lain Pak, kalau Polres Bintan Pak? Ya, jadi kita juga ditambah dengan Satuan Brimob. Oh, oke. Nah, jadi kita ditambah dengan Satuan Brimob ini fungsinya untuk di malam Natal ini. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan ibadah, jadi Satuan Brimob ini melaksanakan pembersihan. Maksudnya pembersihan ini ya pengecekan ada nggak barang-barang yang tidak diinginkan berada di gereja itu. Oke. Contoh seperti pernah kejadian di tahun 2021 di Pekanbaru, di Jakarta ada bom meledak di tempat-tempat gereja ya, di tempat-tempat ibadah begitu. Kita antisipasi itu selalu kita laksanakan dengan adanya tim Jibom dari Brimob. Tapi untuk potensi seperti itu ada di Bintan Pak? Yang namanya Persentase potensi yang seperti namanya itu? potensi, yang namanya apa namanya ya hal-hal yang tidak diinginkan tuh bisa saja terjadi. Tapi untuk Kita persentasenya berapa Pak? bukan meminta, tapi bisa saja ya Pak Adi ya, yang tidak kita inginkan itu. Apalagi kita bertetangga dengan negara Malaysia, ya, Singapura, bisa saja itu terjadi. Untuk persentasenya berapa Pak? Kalau persentase ya Sangat kecil atau? sangat kecil sekali. Sangat kecil. Oke. Ancaman itu pasti ada, tapi ada sangat kecil. Berarti untuk di daerah Bintan sendiri memang sudah aman terkendali ya Pak? Atau memang ada potensi-potensi Yang walaupun namanya kecil? aman, saya tidak bisa mengucapkan aman. Tapi yang kita bagaimana menciptakan suasana aman. Oke. Nah, begitu. Hal-hal contoh yang pernah evaluasi dari evaluasi tahun sebelumnya yang mungkin akan diperbaiki pada tahun ini apa Pak? Dari tahun-tahun sebelumnya, oh ternyata Ya insya Allah ini apa disampaikan tadi untuk kejadian masyarakat tenggelam di tempat wisata itu akan kita sebagai potensi yang jangan sampai terjadi. Itu yang jadi atensi. berarti untuk di daerah Bintan sendiri adalah potensi untuk masyarakat yang tenggelam, lebih Iya. ke kejadian-kejadian alam ya Tempat Pak? wisata, iya. Tempat wisata dan kejadian alam untuk Iya. potensi di daerah-daerah maksudnya perumahan atau kejahatan itu sangat kecil terjadi? Ada akan terjadi juga, Ya, tapi untuk dari pengalaman sebelumnya sangat kecil. sangat kecil. Dan kita sangat kita himbau sekali kepada tempat-tempat wisata tadi. Nah, itu yang diapain dari pimpinan. Tolong jangan sampai ada kejadian masyarakat yang tenggelam di tempat wisata. Jadi itu sangat penekanan sekali. Penekanan sekali. Berarti kalau untuk pelabuhan, pos-pos yang di daerah-daerah bukan tempat wisata itu memang Tetap kita jaga. tetap dijaga. Maksudnya potensinya tidak Ada, terlalu, potensi ada juga. selalu juga ada. Selalu ada. Oke. Dan terakhir Pak, hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih terkait keamanan selama liburan agar tetap terjaga Kamtipnasnya. Ya, himbauan kita dari Polres Bintan bagi masyarakat yang melaksanakan liburan atau yang melaksanakan ibadah untuk pihak agama Nasrani, tolong segala sesuatunya yang berkaitan dengan Kamtipmas tolong disampaikan kepada pihak kami, pihak kepolisian. Begitu. Ya. Untuk pengamanan di daerah pariwisata Pak. Untuk pengamanan di tempat wisata, kita sangat menghimbau kepada pendatang-pendatang itu, kalau ya sini kan jaraknya jauh nih, menempuh lebih kurang ya ada sekitar 30 sampai 50 kilometer. Itu berkendaraan jangan sampai ngebut, dalam arti kata bisa mencederai berkendara yang lain. Nah, jadi berkendara dengan tertib dan terkendali. Oke, itu saja Pak. Sekali itu saja. Dan ke Pak Adi nih Pak, untuk dari berdasarkan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang ingin dilakukan oleh BPBD ini Pak?
dalam pengamanan di Nataru ini, libur Nataru ini? Tahun 2024 ini, Mbak Winda, menjelang pergantian tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah hari ini coba untuk memfokuskan pada seperti yang disampaikan tadi, patroli keselamatan di sepanjang areal pantai di Trikora. Nah, kebetulan beberapa kejadian-kejadian dulu yang pernah terjadi memang menjadi atensi dari Bapak Bupati Kabupaten Bintan, bahwa kalau bisa ya benar jangan sampai ada terjadi lagi lah, sehingga memang kami atensi sekali untuk sama-sama saling menjaga bersama, menjaga kenyamanan masyarakat kita yang sedang berlibur di pantai Trikora. Apalagi jelang pergantian tahun ini, puncaknya nanti itu biasanya itu di pukul 00.12 sampai sore ke bawah itu cukup ramai, Mbak Winda, sehingga rekan-rekan di lokasi itu melakukan patroli sampai sore untuk menyampaikan bahwa boleh berenang tapi jangan jauh-jauh itu. Silakan selamat berwisata, tapi tetap mawas diri, memantau keluarganya satu persatu. Iya. Dan himbauan untuk masyarakat nih, Pak? Ya, himbauan kami dari Badan Penanggulangan Bencana terkait dengan cuaca ekstrim kepada masyarakat kami untuk 10 kecamatan, 36 desa, 11 kelurahan di Kabupaten Bintan, khususnya di wilayah pesisir pantai, khususnya di wilayah pesisir kecamatan yang berhubungan langsung dengan laut, untuk selalu hati-hati mawas diri terkait dengan cuaca ekstrim yang jika sewaktu-waktu terjadi, untuk sama-sama menjaga pertama barang-barang yang dianggap berharga, kedua aliran listrik, atau kalau mau keluar jangan ditinggal begitu saja karena ini sudah pernah kejadian, dan saling mengingatkanlah satu sama lainnya. Nah, kita ketika ada kejadian silakan berkoordinasi, ada RT, RW atau telepon langsung ke kita, ada camat atau telepon langsung ke BPBD. Kami terus menanggapi. Ada hotline-nya nggak, Pak? hotline ada, Mbak, nomor 0812 666 0528. 0528 Ya. ini untuk BPBD ya, Pak? untuk BPBD. Kalau untuk di Polres sendiri ada hotline-nya nggak, Pak? Tetap 110. 100. Oke. Berarti untuk Polres sendiri 110 ini langsung siap ditindaklanjuti nih, Pak? Ya siap, ini nomor 110 ini terhubung ke Mabes, jadi nanti dari Mabes hubungin ke wilayah mana yang ada hal yang tak diinginkan. Okay. Nah, yang pelapornya misalnya di Uban kah atau di Kijang kan, jadi si pelapor sendiri pun harus mengatakan identitasnya sendiri. Nah begitu, jangan sampai wah ini ada kejadian ini, tapi identitasnya nggak disebutkan. Nah itu kita kadang itu selalu banyak pelapor-pelapor ibaratnya pelapor tak jelas gitu. Oke. Dan itu memang siap sudah langsung bisa ditindaklanjuti ya, Pak. Dan ini juga nomornya juga tetap Aktif, Mbak, 24 jam. 24 jam bisa langsung ditindaklanjuti ya, Bisa Pak. langsung telepon sekarang. Oke, terima kasih ya Pak Adi, terima kasih Pak Pras sudah hadir bersama kami. Ya, dan demikianlah berbincang kami bersama Kasih Humas Polres Bintan, Pak Pras, dan Sekretaris BPBD Kabupaten Bintan, Pak Agus Riyadi. Diharapkan dengan dialog ini masyarakat akan waspada dan berhati-hati ketika menjalani libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat menikmati libur panjang Natal dan Tahun Baru. Saya Vida Mulia, tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya di channel YouTube official TV Live setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Vida Mulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.